Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di channel Sahdari Official memiliki program terbaru. Nama programnya adalah FDA, yaitu Forum Diskusi Agara. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber yang tangguh-tangguh yang sudah hadir di acara kita pada kali ini. Yang pertama yang hadir adalah yaitu Abangda Rudi Tarigan sebagai jubir dari kandidat rasa. Kemudian selanjutnya yaitu nomor urut 1 yang hadir itu adalah Abangda Denny Febrian Roja. Dan selanjutnya alhamdulillah yaitu merupakan tokoh senior kita, Bapak Umar Dhani. Ya baik sahabat sekalian, Sahdari Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah perbaikan atau lanjutkan atau gancihan. Semua itu ditentukan oleh masyarakat Aceh Tenggara. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali apa yang dimaksud perbaikan, lanjutkan atau gancihan. Dan pada kesempatan kali ini langsung saja kita berikan sesuai dengan nomor urut, yaitu nomor urut 1 yang langsung disampaikan oleh Abangda Denny Febrian Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati yang punya podcast Bang Sahdari, yang kami hormati perwakilan dari tim Rasa Pak Rudi, yang kami hormati perwakilan dari tim Padi Pak Umar Dhani. Alhamdulillah hari ini kami dari tim pemenangan sah hadir, saya Denny sebagai sekretaris pemenangan memenuhi undangan dari Pak Podcast Sahdari. Yang diundang adalah ketua dan sekretaris, maka kami memenuhi unsur itu. Kenapa kami harus hadir di podcast ini? Karena kami memang butuh dari generasi-generasi muda yang terutama di media-media digital ini. Mari kita berkompetisi dengan mengedepankan ide dan gagasan, salah satunya ini, sehingga kami betul-betul hadir mewakili tim sah atas nama sekretaris. Sebagaimana tema kita, yang pertama tema kita adalah perbaikan. Kenapa sah ini disebut perbaikan? Misi sah yaitu mewujudkan percepatan pembangunan Aceh Tenggara menuju masyarakat yang makmur, sejahtera, yang berkeadilan, berdaya saing dan bermartabat di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Diwujudkan dengan misi dan ada 11 program prioritas. Jadi lebih gampangnya, saya ingin menyampaikan secara sederhana sehingga dapat dipahami. Yang pertama, sah ini hadir dengan membawa dan menawarkan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Yang tahap pertama dibagi dengan 3 tahap. Tahap pertama yaitu apa yang selama ini baik-baik yang dilakukan oleh Pak Sanu dengan wakilnya, maka ini kita balikkan lagi sebagai perbaikan kepada masyarakat Aceh Tenggara. Yang masa 5 tahun setelah Pak Sanu itu dihilangkan. Yang pertama yaitu pengadaan sirup setiap Ramadan untuk umat muslim. Yang belakangan ini hilang, itu disah ini akan dikembalikan kepada seluruh masyarakat ketika bulan suci Ramadan dan menyambut bulan hari raya. Yang kedua kepada umat non-muslim, ketika Natal dan Tahun Baru kita akan memberikan kembali sirup, memberikan kembali susu dan gula. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan yang hilang yaitu bagaimana Masjid At-Taqwa kita selama masa Pak Sanu
itu banyak mendatangkan mubalir, ulama-ulama setingkat nasional. Termasuk Ustaz Abdul Somad, Mama Dede. Hari ini itu hilang setelah Pak Sanu. Maka untuk itu kami dari sah ini ketika nanti diamanahkan oleh rakyat akan mengembalikan lagi. Bagaimana dakwah-dakwah itu Masjid At-Taqwa sebagai dakwah di bidang agama untuk umat Islam. Bagaimana yang non-muslim? Non-muslim dulu masa Pak Sanu juga ada Natal Okubene yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga setiap tahun perayaan Natal itu ada secara terpusat di Kabupaten Asia Tenggara. Untuk itu kita kembali ingin mengembalikan Natal Okubene setiap tahunnya nanti pada saat Natal dan Tahun Baru. Yang ketiga, bagaimana beasiswa untuk orang yang pintar dan yang miskin di masa Pak Sanu itu ada. Di hari ini itu hilang. Sehingga sah ini akan mengembalikan yang hilang itu beasiswa untuk orang yang tidak mampu dan beasiswa berprestasi kita sajikan kembali kepada masyarakat karena peningkatan SDM itu penting untuk investasi kita ke depan. Yang keempat, ada beberapa prasarana yang hari ini sudah dibangun Jalan Pak Sanu sehingga mungkin perawatannya itu belum bisa dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Kita punya konektivitas, Pak Salim Fahri merupakan anggota DPRI sehingga pertemanan yang di pusat itu besar. Di sana kita juga didukung oleh Pak Irmawan dengan Pak Muslim Maluk sehingga anggaran APBN itu bisa kita bawa nanti ke Kabupaten Aceh Tenggara. Di tingkat DPRA kita ada juga namanya Pak Ali Basrah, ada juga dari PKB Pak Ijal, ada dari satu lagi dari DPRA-nya Nasdem Pak Hatta, sehingga nanti dana-dana APBA itu baik itu pos bantuan dari pemerintah setingkat di kabupaten provinsi bisa dibantu di Kabupaten Asia Tenggara. Yang kelima, ya kita ketahui bahwa zaman Pak Sanu juga Pak Salim Fahri sebagai ketua DPR-nya sudah betul-betul teruji dalam menangani bencana-bencana banjir kita ini sehingga dampak banjir, merehab rekon banjir itu sudah ada pengalaman dan sudah punya konektivitas sehingga nanti dampak-dampak banjir mau itu bencana, bendungan kita yang rusak nanti bisa dilobi melalui anggota DPRI dan bupatinya. Sehingga bupati itu penting punya konektiviti dan pertemanan di pusat, bukan sebagai jago kandang saja. Yang kedua, pendekatan kita yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai. Karena bantuan langsung tunai ini bisa kita berikan kepada masyarakat miskin dengan mengurangi pengeluarannya. Apa saja itu? Yang pertama, pupuk. Pupuk ini banyak petani kita BLT kepada pupuk sebesar 1 juta rupiah karena banyak petani kita yang sudah ada di kios nama dia tetapi belum ada kemampuan untuk membeli sehingga dia harus meminjam kepada rentenir. Maka itu kita akan memberikan BLT 1 juta rupiah dalam 1 tahun. Yang kedua, kita akan memberikan BLT kepada ibu-ibu hamil karena ibu-ibu hamil ini geraknya berkurang, bekerja yang berkurang sehingga pendapatan mereka berkeluarga itu turun sehingga perlu kita berikan tali asih selama dia hamil itu per 1 kali hamil itu 1 juta rupiah. Setelah lahir ibu hamil ini perlu juga mengasuh anaknya sehingga aktivitas yang di luar maka juga kita berikan anak dia balita itu 1 tahun untuk tambahan susunya. Yang keempat, BLT kepada lansia. Kita ketahui bahwa lansia ini tidak lagi produktivitas tetapi dia merupakan masyarakat Asia Tenggara. Untuk itu kita subsidi lagi BLT 1 juta rupiah kepada dia sehingga untuk hidup 1 tahun itu dia bisa mendapatkan pendapatan yang lebih. Kita ketahui bahwa ini memang kurang kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara tetapi minimal ada tali asihnya. Timbul pertanyaan, apakah ini dari mana duitnya? Apakah ini memungkinkan? Maka di sini saya jelaskan kepada masyarakat Aceh Tenggara. Hari ini kita pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara ini didukung oleh 53 miliar kebutuhan anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang tahun ke belakang ini nggak ada, tapi dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Yang kedua, ada namanya PON, kurang lebih itu anggarannya 10 miliar dari APBK kita. Sebelumnya ini nggak ada, jadi dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Yang ketiga, zaman Pak Sakir, ada namanya tunjangan kinerja kepada pegawai yang sebelumnya nggak ada. Maka ketika dibutuhkan dan bupatinya mau, maka ada. Maka apabila dibilang ini mungkin dan tidak mungkin, ya sudah pasti jawabannya mungkin. Karena dari waktu pilkada saja ada 53 miliar, PON aja ada 10 miliar, Tukin ada 13 miliar. Maka kebutuhan ini sudah kita kaji kepada orang yang ahli
hanya memerlukan anggaran 30 sampai 40 miliar. Maka tinggal lagi niat kita, keikhlasan kita dan watak kita sebagai pemimpin. Masa sama rakyat aja kita gak mau kasih, masa sama rakyat aja pelit, sedangkan kita tidak ingin program yang ada duitnya ini masuk ke proyek-proyek yang tidak menentu. Apa saja itu? Proyek bebek, proyek tapal batas, proyek lampu jalan, proyek BIMTEK setiap tahun. Ya, rata-rata ini bermasalah semua. Kita ingin ini kita berikan kepada masyarakat. Pendekatan ketiga kita yaitu perbaikan sistem dari persoalan-persoalan yang ada. Apa saja itu? Yang pertama, pupuk ini terlalu mahal dari harga head. Sehingga dari pandangan kami untuk menurunkan atau menstabilkan harga head pupuk itu, pemerintah kabupaten bupati itu menandatangani rekomendasi distributor pupuk itu. Jadi kalau distributor main jangan kasih lagi. Pupuk itu saya kira itu tidak akan lagi berani distributor. Yang kedua, ada KP3 di bawah Pak Sekda. Kalau ada dia datang menaikkan, berhentikan dia dengan laporan KP3. Yang kedua, permasalahan di pengurusan KTP dan administrasi kependudukan. Sudah susah kali masyarakat ini, tapi disusahkan lagi oleh pemerintah. Masa masyarakat loser, rumah bundar itu mengurusnya di satu titik di kota ini. Padahal di Disdukcapil itu sudah ada blueprintnya, sehingga pengurusan itu bisa di setiap kantor-kantor camat. Zaman Pak Sanu ini sudah kita lakukan. Maka itu sangat memungkinkan sehingga kita tidak memberi duit kepada rakyat, tapi janganlah mempersulit dia. Yang ketiga, ya persoalan ibu hamil. Ibu hamil ini kan dengan jalan kita yang begitu berlobang, jarak tempuh ke rumah sakit dari rumah bundar dan perbatasan terlalu jauh. Sehingga pasangan sah ini peduli kepada ibu hamil. Nanti perdapil kita siapkan puskesmas. Puskesmas yang rawat inap kita sediakan alat USG-nya serta dokter dan ahlinya sehingga ibu-ibu itu tidak perlu terkumpul di rumah sakit. Di setiap rayon-rayon aja ada dokternya atau tenaga ahlinya sehingga bisa mendeteksi keluhan-keluhan yang dilaksanakan oleh ibu hamil itu. Sehingga ini mudah-mudahan bisa terwujud jika pasangan sah ini diberikan mandatori oleh rakyat pada tanggal 27 November 2024 sebagai pemenang di Pilkada tahun 2024 ini. Itu saja mungkin visi misi kami harapkan ini bisa diterima oleh masyarakat menggunakan akal dan pikiran karena kontestasi Pilkada ini ada argumen yang diperlukan dalam hal program visi misi meraih hati rakyat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi merupakan visi misi dan sekaligus menjawab perbaikan sebagai tagline dari pasangan sah. Dan untuk berikutnya mungkin langsung saja bisa langsung ditanggapi oleh nomor urut 2 yaitu Abangda Rudi Tarigan sebagai jubir dari pasangan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada yang Ustadz Sadari yang punya podcast mengundang kami hari ini. Ini instrumen yang bagus untuk menyampaikan visi dan misi masing-masing kandidat. Yang saya hormati Sekretaris Pemenangan Sah, yang saya hormatin Ketua ya, tim pemenangan daripada Padi. Dari rasa kami bersyukur hari ini bisa duduk, kita bersanding damai, senyum, politik, demokrasi, riang gembira. Kenapa rasa mempunyai jargon juga lanjutkan? Nah, ini yang perlu kami jelaskan. Visi dan misinya tidak jauh berbeda. Visi kami adalah dari rasa mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang religius, berbudaya, mandiri, unggul, dan sejahtera. Visinya tidak jauh beda dengan waktu tagline-nya daripada Rabu dulu. Kenapa kami tidak jauh berbeda? Ini perlu kita jelaskan dengan masyarakat pendengar podcast ini. Bahwa yang jelas kita punya data yang konkret terkait kalau dibilang rasa masa Rabu tidak ada pembangunan,
ini perlu kita jelaskan bahwa ada beberapa pembangunan yang dicapai oleh Masa Rabu. Yang pertama adalah bagaimana mempercepat progres jembatan Silayar, pembangunan beberapa jalan jembatan di daerah Kecamatan Leuser, pengembangan perikanan air tawar, pembinaan petani jagung dan padi, pembinaan petani kopi robusta, peningkatan sarana prasarana rumah sakit umum daerah, pengadaan induk sapi, pengadaan itik, pengaspalan ruas jalan kabupaten, bantuan rumah bagi masyarakat miskin, pembinaan UMKM, bantuan sarana produksi pertanian untuk kelompok tani, pelatihan dan bantuan peralatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pendidikan, penanganan kemiskinan ekstrim, dan penanganan stunting. Ini kita menjawab kerja-kerja rasa, dan ada satu data yang mungkin bisa saya ucapkan. Ada beberapa indeks di saat pemerintahan Bang Raidin dan Bu Hari di Masa Rabu yang harus saya bacakan. Yang pertama, bagaimana indeks pembangunan manusia IPM itu dari 2018 sampai 2022 itu meningkat. 2018 itu 68,67, meningkat terus indeks pembangunan manusia sampai di 2022 itu 72,18. Ada usia harapan hidup itu juga semakin meningkat dari 67,77% di tahun 2018 itu di tahun 2022 menjadi 72,43%. Ini rasio-rasio peningkatan. Persentase penduduk miskin itu menurun ya, dari 2018 itu 14,29%, itu menurun di 2022 12,83%. Laju pertumbuhan ekonomi kita juga bisa dibilang meningkat dari persentasenya. Inilah data-data yang ini. Jadi masyarakat, rekan-rekan saudaraku, masa transisi 2017 bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi pemimpin baru. Masa transisi mengalih ke pemimpinan Aceh Tenggara ini, terutama 2017 begitu OSUS ditarik ke provinsi. OSUS itu bagi saya orang politik, mungkin bagi Pemda yang birokrasi beda, pengamatan kami adalah OSUS itu adalah mengamankan kebijaksanaan secara politis, itu ditarik kembali ke provinsi. Dan itu menyulitkan, dan itu pun tidak menjadi rintangan yang sangat berarti bagi Bang Raidin di dua tahun pertama masa transisi. Masuk di mau tahun ketiga kita harus dihadapi dengan namanya COVID yang harus fokus terhadap penanganan COVID-19. Ini bisa dirasakan seluruh dunia mungkin, terutama imbasnya yang ada di kita Indonesia ini. Jadi bagi kami, kenapa tagline lanjutkan ini? Ada memang beberapa agenda rencana pembangunan yang harus tertunda, stagnan dan tidak bisa bergerak karena dibatasi oleh anggaran yang tidak memungkinkan kita untuk membangun. Hanya memungkinkan saat itu adalah bertahan. Bagaimana masyarakat di masa COVID tidak bisa bekerja, berkumpul, banyak mengurung diri di rumah. Kita harus banyak program bantuan tunai. Banyak program bagaimana mengatasi peralatan medis dan segala macamnya. Kita tahu dulu di saat masa COVID yang mana masker yang biasanya murah meriah, di saat COVID ini fakta di lapangan harganya melambung 10 kali lipat. Yang ini juga harus diatasi oleh pemerintah daerah. Mau tidak mau. Ini kan sesuatu yang realistis, yang fakta di lapangan. Jadi rasa mempunyai keyakinan bahwa rasa tidak lagi memulai dari nol untuk 2024, 2029 tidak lagi mulai dari nol, tinggal melanjutkan, dan mudah-mudahan Bang Raidin dan Sahrizal ini bisa berlari kencang bersama masyarakat. Artinya apa? Hari ini Bang Raidin betul-betul mengambil wakilnya dari dunia pendidikan. Kita harus bekerja, kita harus bisa bersaing dengan kabupaten tetangga kita di dunia pendidikan. Makanya wakilnya diambil Bang Sahrizal yang punya background di dunia kependidikan, mantan kepala dinas pendidikan. Selain memang kesehatan dan pendidikan, hal yang paling utama nanti menjadi prioritas rasa adalah bagaimana sektor peningkatan pertanian, bagaimana UMKM ini kembali direvisi ulang UMKM ini. Baik buat anak muda, baik anak-anak muda, hitungan anak-anak muda, baik orang-orang yang baru berumah tangga, ini kan
bisa dibilang masyarakat yang baru bisa hidup ini, yang baru berumah tangga. Istilah bahasa kita ini misalnya yang baru jawe, bagaimana pemerintah daerah hadir menciptakan lapangan kerja dan rasa mendorong bagaimana menciptakan banyaknya pengusaha-pengusaha wira swasta ke depan. Jangan menjadi pekerja, di kita menjadi orang memproduksi, menciptakan lapangan kerja. Ini yang akan didorong oleh rasa nanti di periode berikutnya. Yang jelas kami berharap kepada masyarakat agar realistis menilai. Kami sadar bahwa incumbent tidak terelakkan untuk dikritisi, untuk dikomentarin, itu hal yang wajar karena kami telah berbuat selama 5 tahun. Yang jelas kami tidak mengelak. Bang Raidin pun di dalam kampanye mengakui beberapa programnya ada yang tertunda. Beliau minta maaf. Beliau secara gentleman mengakui, tidak mengelak. Tapi masyarakat perlu dengar juga bahwa apa kendala sehingga tertunda telah dijelaskan. 2 tahun pertama masa transisi, masa seorang pemimpin mencari bawahannya yang bisa menjalankan visi dan misinya. Baru 2 tahun sudah dihadapin dengan COVID, mau tidak mau pengurangan anggaran yang kita rasakan seluruh Indonesia. Mau tidak mau kita harus stagnan untuk pembangunan fisik. Itu pun bisa dilakukan oleh Bang Raidin. Tertib administrasi di masa Rabu 5 tahun diakuin oleh BPKRI dengan WTP 5 tahun berturut-turut. Artinya Bang Raidin tidak panik untuk menghadapi masa transisinya, masa OSUS ditarik, masa COVID, dia tidak panik. Administrasi tertib sehingga diakuin oleh WTP 5 tahun berturut-turut. Mungkin ini aja penyampaian dari saya sebagai juru bicara rasa. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa berdemokrasi dengan riang dan gembira. Kita bisa menilai dengan pakai hati nurani kita. Kita bisa menilai secara realistis apa alasan tertunda dan apa program buat berikutnya. Yang jelas bagi kami, rasa tidak mulai dari nol. Dia akan melanjutin berlari kencang, berlari cepat dengan masyarakat untuk membangun Aceh Tenggara agar bisa bersaing dengan kabupaten dan provinsi lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi mungkin di tengah-tengah masyarakat juga bertanya, kalau lanjutkan, kenapa tidak dilanjutkan dengan pasangan yang sama pada masa Rabu dulu, Bang? Saya kira ini bagian dari pembaharuan, penyegaran, bagian dari strategi politik juga. Saya rasa tidak ada masalah karena mantan wakil juga bergabung menjadi ketua tim pemenangan rasa. Ini hanya bagian dari fokus untuk membangun ke depan. Kenapa Bang Raidin mengambil Bang Sahrijan yang backgroundnya adalah dunia pendidikan? Karena Bang Raidin berniatan untuk mengejar kualitas pendidikan kita di Aceh Tenggara. Kita malu. Hari ini anak-anak kita termasuk banyak anak pejabat menyekolahkan anaknya ke luar daerah. Kenapa kita tidak ciptakan SD yang unggul, SD yang berkualitas, SMP yang berkualitas, serta SMA yang mampu mengantarkan putra-putri Aceh Tenggara masuk ke perguruan tinggi negeri, masuk ke kampus-kampus yang ada ikatan dinasnya di luar sana. Itulah tujuannya kenapa Bang Sahrijal menjadi wakil daripada Bang Raidin. Ya baik sahabat Sahadari Official, itu tadi dari tim ataupun jubir rasa telah menyampaikan, dan berikutnya mungkin langsung disampaikan, ditanggapi juga oleh Pak Umar Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT pada sore ini kita dapat berkumpul di sini. Tidak lain tidak bukan adalah menyampaikan visi dan misi ini hanya sekedar adalah pembuka daripada wacana kita ke depan supaya masyarakat lebih mengerti lagi. Kenapa demikian mungkin diadakan ini? Karena mungkin visi dan misi nanti DPR masyarakat tidak semua bisa hadir. Ini kegiatan ini sangat baik sekali. Ini sangat baik sekali.
Dan salawat dan salam kita sanjungkan Khalifah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan sehingga alam terang-terang seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati anak kami Dendi Paroja sebagai Ketua DPR dan yang kami hormati daripada tim daripada rasa ini, dan saya hormati Bapak Sandari yang telah sudi mengundang kami ke tempat ini. Di dalam hal ini perlu kami sampaikan, kami tidak membaca ke sana ke sini, kami hanya membaca apa yang kami perbuat. Kami tidak mau kandidat ini kami tidak. Ini kami harapkan kepada kita semua. Makanya apa visi kami? Visi kami adalah agara metuah. Apa agara metuah ini? Kalau disebut dengan agara metuah, kalau orang metuah itu berarti ada kelebihan daripada yang lain-lain. Ini apa tujuannya? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah menuju loser emas tahun 2034. Di dalam ini perlu kami sampaikan kepada kita semua. Tim padi ini kami sama dengan melampangkan padi. Kami tidak melihat kemana-mana, tidak menyalahi siapa-siapa. Kami ingin berdiri sendiri dan kami ingin dicintai oleh rakyat, itu aja. Karena tanpa ada padi, kita masyarakat Aceh Tenggara ini tidak mungkin kita bisa makan dan tidak mungkin kita bisa hidup. Karena daerah kita daerah pertanian. Di dalam hal ini perlu saya sampaikan. Kandidat kami ini memang orangnya tidak ada pengalaman di bidang apapun. Tetapi di dalam bidang pengalaman ini perlu kami jelaskan. Yang pertama adalah dia masih muda. Tetapi mampu membuka lapangan kerja di Aceh Tenggara, terutama dari dulu banyak orang kaya di Aceh Tenggara, banyak orang hebat, tapi tidak serta-merta membuka lapangan kerja. Dia bisa membuka daripada Alas Hill, itu adalah kebanggaan bagi Aceh Tenggara. Dia masih muda bisa membuat hotel ini, sekarang pun ada 60 kamar siap untuk kita menginap di situ. Jadi yang keduanya, saya kagum kepada kandidat padi ini. Dia sudah 7 tahun menduda. Tidak pernah kita dengar dia main perempuan, mabuk-mabukan, berjudi, dan sebagainya. Ini yang kita kagumi. Ini makanya padi tadi, bukan makin tua dia makin riang, makin lama dia makin garang, ini enggak. Kami mengikuti padi aja. Dan lagi ini programnya yang dilakukan oleh padi ini terlepas daripada apa yang dilakukan oleh kandidat yang dua. Kami hanya membuat ini yang tidak ada menjadi ada. Kalau yang sudah ada, ngapain kita bina lagi? Ingat saya dulu kata Bang Sanu, nanti ganti saya ini jangankan membuat baru, memeliharanya pun tidak bisa katanya. Tapi itu kita tanya sendiri aja, betul atau tidak. Tapi itu kami tidak bermasalahkan, karena ada alasan masing-masing. Jadi di bidang kami ini ada kami programkan yang pertamanya pariwisata. Karena di Aceh Tenggara ini kalau kita baca di Aceh-Aceh lain, kita ini sebenarnya Gunung Leuser ini sangat berharga kali bagi dunia. Kenapa kita tidak lakukan? Makanya kandidat kami melakukan ini trek karbon. Trek karbon ini akan dilakukan nanti. Sebenarnya trek karbon ini di dunia ini yang ada trek karbon adalah Brazil. Negara lain tidak ada. Karena Indonesia ini, apalagi Aceh Tenggara ini, 85% itu hutan. Selebihnya itu adalah daerah pertanian dan perkebunan rakyat. Makanya trek karbon ini nanti apabila kita kerjasama dengan luar negeri, orang yang di pinggir-pinggiran hutan sana, dia membuat sebagai pagar, sebagai pelindung daripada hutan yang ada di samping dia ataupun di dekat dia. Kenapa? Karena orang itu diberi gaji. Kalau seandainya orang ada merambah hutan itu, maka orang itu dikurangi gajinya. Tentu dia tidak mau. Makanya itu yang program. Yang keduanya, programnya untuk ini, daerah Ketambe itu kita buat zona wisata. Zona wisata ini bagaimana? Ini kita buat nanti di Ketambe ini, masyarakat Ketambe ini setiap kakak harus dia pandai bahasa Inggris. Paling tidak 1, 2, 3 orang. Apa gunanya?
Karena di Ketambi ini nanti dibuat universitas internasional bidang penelitian. Universitas nasional bidang penelitian ini tentu nanti orang barat datang ke sini. Contohnya, si A datang ke Ketambi untuk meneliti kompong-kompong aja, kupu-kupu. Orang itu meneliti kupu-kupu ini mulai dari telurnya sampai bertelur kembali. Berapa lamanya dia berada di Aceh Tenggara. Ini tentu nanti tempat tinggalnya di rumah-rumah penduduk. Bukan dibuat hotel yang mewah gini, bukan. Kenapa? Rumah penduduk itu sudah kita siapkan. Karena orang barat ini apabila dia tinggal di sesuatu tempat, kebersihan dan keamanan. Dan pandai berbahasa Inggris. Contohnya, kalau kita pernah ke Jakarta, ke Jogja, itu Malioboro itu, di daerah itu semuanya rumah menjual daripada produk daripada baju batik. Itu semuanya. Jadi datang kita ke rumah ini ada juga jualan. Datang kita ke rumah ini ada jualan. Makanya penghasilan itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Makanya inilah dibuat di Ketambi ini nanti. Daerahnya ini daerah wisata. Makanya setiap orang yang datang, kita tidak menyiapkan hotel, tentu dia nginap di rumah masyarakat. Ini adalah menambah dari penghasilan masyarakat. Dan di Ketambi ini nanti, ini bidang kesenian. Akan kita buat di Ketambi ini adalah tempat daripada sanggar kesenian. Di sini kita buat nanti setiap hari ada orang melakukan kesenian. Contohnya, kalau orang Alas ada pelebatnya, orang Gayo ada samannya, orang daripada Singgil ada dompengnya. Maka itu setiap hari kita bergiliran kita buat satu hari. Kenapa? Ini nanti datang dari kota ini kita siapkan mobilnya, masyarakat berduyun-duyun ke sana untuk melihat daripada kesenian ini. Seperti orang Gayo. Orang Gayo tidak hanya kita buat dia saman roalu roaingi, saman gini tidak. Kita buat juga itu, tapi nanti saman ini akan kita buat pertandingan, ada jurinya. Setelah nanti yang mananya menang, kalau ada event-event di Jakarta, itu akan kita bawa ke sana. Akan kita bawa ke sana. Selama ini ada saman kita yang mewakil itu orang dari Aceh. Sedangkan saman itu kita punya. Nah ini. Yang selanjutnya lagi, di Ketambi itu akan kita buat lapangan pacuan kuda. Lapangan pacu kuda ini kenapa dibuat Ketambi? Karena di situ ada daerah wisata. Tentu orang-orang barat yang datang ingin dia melihat daripada pacuan kuda, sehingga masyarakat itu bisa memanfaatkan daripada kuda-kuda yang ada. Di dalam pembangunan kami, contohnya di Lewe Alas. Di Lewe Alas ini selama ini mungkin kita dengar tangisan masyarakat banjir. Dan di Lewe Hijau. Di Lewe Hijau ini pun banjir. Tapi program kami Lewe Alas ini kita datangkan inspektor daripada Jakarta. Kita tidak minta uang apapun. Orang itu yang mengerjakannya. Umpamanya uang ini kita tutup. Tidak ada, kita minta. Dengan syarat orang itu bagus buatnya pelurusan Kali Alas. Sehingga masyarakat yang di pinggir sungai Kali Alas tidak lagi merasa uas-uas. Dan dengan adanya kita luruskan Kali Alas ini, berapa ribu hektar tambah lahan kita. Inilah yang kita gunakan. Sedangkan sudah ada perjanjian dengan orang pusat, apabila dibuat itu tidak kita minta daripada PAD-nya dan sebagainya. Karena orang itu keuntungnya batu tidak dibeli, pasir tidak dibeli. Sehingga orang mau membuat daripada itu. Dan ini lagi masalah pupuk. Kita nanti kalau pupuk ini, kita data dulu di Aceh Tenggara ini seberapa luas orang berjagung. Seberapa luas orang berpadi. Tahu kita berapa luasnya. Sehingga pupuk itu tetap tepat sasaran. Tidak lagi orang itu sesuka-sukanya. Kalau udah datangnya sama kita, umpamanya 1000 hektar jagung, 1000 hektar padi. Kita datangkan tim ahli pertanian. Kalau 1 hektar padi, berapa pupuk, berapa bibit. Sehingga itu tidak ada yang melenceng. Dan harganya pun akan kita sesuaikan. Tidak mungkin kita tidak mengayomi masyarakat dengan harga ini. Pasti yang dapat dijangkau masyarakat. Dan tidak lagi pupuk digunakan untuk sawit. Selama ini kan enggak. Ada inspektor-inspektor dibelinya pupuk. Kenapa? Karena data kita tidak jelas. Mana data kita pertanian? Mana data kita perkebunan? Nah, ini yang kita lakukan. Iya baik. Dan lagi ini masalah Lewe Hijau dengan Kali Bulan. Kali Bulan ini nanti menurut kita akan kita buat ini adalah
tempat santai-santai. Anak-anak bisa turun ke air. Kenapa? Dibuat bagus. Di atas sana kita buat nanti, itu ada penyaringan. Satu penyaringan kayu, penyaringan batu besar, dan sebagainya. Sehingga air itu landai ke bawah. Adapun banjir tidak mungkin lagi dibawa material. Karena selama ini kita membuat banjir itu, karena air ini membawa material. Kita bersihkan nanti bagus, maka itu kita masyarakat Aceh Tenggara ini untuk mengajak supaya ada tempat santai-santai anak-anak sama dengan di Jerman. Di Jerman pun kan gini. Kalau masalah ini lagi, masalah lapangan kerja tadi kita buat, ini nanti akan kita panggil orang yang netrum. Karena kalau air kali alas kita ini sangat cepat kali perkembangan ikan. Kalau kita ajak nanti orang netrum, kita tanya, kamu sebenarnya selain netrum, apa usaha yang bisa kamu lakukan? Itu kita berikan sama dia, sehingga nanti kita buat perdanya. Kalau ada orang dapat nyetrum, itu ada hukumannya, yang mendapat pun ada imbalannya kita buat. Sehingga masyarakat nanti air kali alas ini, kalau yang manfaatkan sebenarnya, ini adalah aset daripada kita. Karena ikan jurung ini harganya di kota sana bukan murah, sampai 400.000 satu kilo. Kenapa kita tidak buat? Nah, jadi makanya ini yang program kita kami buat, dan mungkin hal-hal yang lebih luas lagi nanti ini akan kandidat untuk menyampaikannya. Kami hanya sekedar ini aja, mungkin kami harapkan kepada masyarakat, jangan lihat pengalaman orang tidak kerja di pemerintahan. Kalau kerja pemerintahan itu, kalau kita lihat dari kerja pemerintahan, mungkin daripada ingat kami tidak, tapi pengalamannya. Tapi bagaimana modelnya, visi dan misi daripada dia. Makanya kami harap kepada masyarakat, kalau memang masyarakat merasakan Raidin itu masih bagus, pilih aja. Kalau masyarakat memang merasa padi itu bagus, pilih aja. Tapi kalau masyarakat merasakan padi itu bagus, maka pilihlah padi. Makanya padi ini adalah penyambung daripada kehidupan kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Diberikan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu tadi sudah disampaikan dari ketiga tim kandidat. Visi misi itu memang semuanya bagus ya. Tinggal bagaimana merealisasikannya saja lagi. Dan kemudian untuk berikutnya nanti masing-masing kandidat juga boleh saling menanggapi apa yang membedakan dan apa keunggulannya dari pasangan yang lain. Saya kira tadi sudah saya jawab pada kesempatan yang pertama bahwa SAH ini punya program pendekatan pertama yang hilang dikembalikan, dengan kedua stimulus untuk program bantuan BLT 4 tahap pada lansia, ibu hamil, balita, dan pupuk, dan melakukan perbaikan sistem di pengurusan KTP, ibu hamil, perawatan fisik-fisik yang dulu dibangun oleh Pak Sanu. Ya, saya kira itu alasan. Jadi kalau kita melihat, saya sedikit ingin menanggapi saja ini. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kita dari Rasa. Makanya saya tadi dari awal, kalau bisa yang hadir itu tim pemenangannya. Jadi biar tahu visi yang didaftarkan dengan yang disampaikan. Jadi kita bukan berbicara belakangnya, majunya, tetapi bagaimana gagasan dan ide ini, visi misi itu yang kita daftar dalam KIP, kita paparkan. Maka kalau saya bisa mengkoreksi apa yang disampaikan oleh tim Rasa tadi, yang pertama bagaimana tingkat kemiskinan menurun, bagaimana indeks pembangunan manusia meningkat, maka itu perlu di tracking dan tracing. Kenapa itu turun? Jadi mungkin Pak Rudi ini belum baca bahwa indikator kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di Aceh Tenggara itu turun karena ada BLT dari pusat. Apa saja dulu waktu itu? Ada bantuan UMKM yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, ada bantuan presiden beras. Jadi 6 langkah menurunkan kemiskinan itu ya. Yang pertama, ditambahi pendapatannya, dikurangi pendapatannya, kurangi dampak bencananya, peningkatan kualitasnya. Jadi kalau kita lihat bahwa Kabupaten Aceh Tenggara apa dilakukannya, saya juga bingung ini. Nah, makanya kalau di omongan itu lihat data dulu. Bahwa itu salah satu indikatornya adalah karena ada bantuan dari pusat, UKM dan bantuan beras dan lainnya.
Kalau dibilang di masa Rabu ada BLT, saya selaku ketua DPR belum tahu ya apa ada mungkin dari Pemkab Aceh Tenggara itu memberikan BLT kepada masyarakat. Terus yang kedua bantuan otsus ditarik. Saya juga searching di Google. Yang saya tahu itu KPA-nya itu di pusat, di Banda Aceh. Tapi kalau pagunya tetap di sini. Sehingga kalau memang ya kalau mau menentukan proyeknya mungkin ya itu memang agak bergeser. Tapi kalau anggarannya saya kira masih di sini. Selanjutnya program-program tadi yang dibilang ada program rumah bantuan, program bibit, program hewan, rumah bantuan miskin. Saya ingat-ingat lagi, ini programnya semua bermasalah ini. Termasuk yang di Baitul Mal, bebek, dan lain-lain lah. Makanya saya ingin fokus pada visi yang kita tawarkan ke ini. Maka alangkah baiknya ketika ada sekali lagi mungkin ini, tolonglah tim pemenangan yang datang. Sehingga mungkin juru bicara ini mungkin mendengar dari yang orang berbicara. Dapat melihat pada gagasan substansi dalam visi misi yang didaftarkan kepada GIM. Jadi mungkin sekali lagi dibuat lagi tim pemenangan yang datang. InsyaAllah. Ya, itu saja mungkin yang kami sampaikan. Ya, baik. Mungkin langsung ditanggapi. Dari Bang Rudi ini sudah ditanggapi tadi dari Abang dari Denny Febiran Roja. Ternyata banyak data-datanya itu ternyata itu adalah program pusat. Bagaimana ini Bang? Jadi begini ya, terima kasih. Jadi jika sekali lagi saya bilang, kami juga tidak lepas tangan segala kritisi. Yang jelas kita balikkan lagi juga ke DPR. Apabila dikritisi terus di masa Rabu, Bang Raidin 5 tahun, DPR itu komposisi yang terbanyak adalah Golkar. Pemantauan dan pengawasan. Sejauh mana pemantauan dan pengawasan mereka? Terkait pupuk juga tadi, ini kan sama aja kayak menyubit diri kita sendiri. Komposisi di DPR itu yang terbanyak adalah Golkar. KP3 masalah pupuk. Selain Sekda memang kan ada kepolisiannya, ada DPR-nya juga di situ. Pengawasan pupuk subsidi. Ini mikrofon. Jadi kan kita realistis lah. Jadi pengawasan ini toh juga kenapa sekarang terlalu menggaung-gaungkan terlalu menghantam, toh juga selama 5 tahun berturut-turut visi dan misi Bang Raidin di DPR diterima kok. Belum ada penolakan, diterima. Jadi alangkah baiknya, oke lah kami terima kritisi ini. Jadi saya bilang tadi, kita bukan tidak sesuai konsep visinya, misinya yang kita ajukan. Hanya aja saya coba mereduksi bahasa sederhana mungkin. Karena ini podcast waktunya sedikit. Saya coba juga. Selain mengcounter serangan selama ini, saya juga coba menjelaskan. Kalau hanya visi dan misinya saya bacakan, nanti terus kapan saya mengcounternya? Ini kan bagian dari strategi kita masing-masing kandidat. Karena posisi hari ini, rasalah yang paling diserang. Jadi saya harus counter. Terkait misi kita kan tadi juga banyak yang sudah kita setorkan. Terkait kalau ada yang mengalami meninggal atau kematian itu kan kita telah memberikan santunan 3 juta yang telah digaung-gaungkan oleh kandidat rasa. Kan begitu. Termasuk ada pemberian beasiswa keberangkatan lulus perguruan tinggi negeri buat S2-nya dokter spesialis. Inilah saya bilang tadi, 2 prioritas kesehatan dan pendidikan dari Bang Raidin sehingga dia menjadikan Bang Sahrijal menjadi wakilnya. Ini fokus kita terhadap pendidikan dan kesehatan. Bagaimana menciptakan SD unggulan. Jadi nggak perlu lagi anak-anak kita sekolahkan ke Medan, kemana, SMP unggulan. Mendorong sekolah-sekolah SMA ini yang berkualitas menciptakan SMA nanti. Kalau mungkin di Banda Aceh ada apa, modal bangsa, harapan bangsa apa itu, kita juga ciptakan. Yang banyak mayoritas bisa lulus perguruan tinggi negeri. Itu yang menjadi pemikiran Bang Raidin dan Bang Sahrijal. Ditugaskanlah Bang Sahrijal untuk menyelesaikan program misi itu. Pendidikan yang berkualitas. Sehingga harus dia beasiswakan. Dosen-dosen UGL ada kampus-kampus di sini. Bagaimana menjadikan putra-putri Aceh Tenggara ini banyak S3. Bahkan kita dorong bisa menjadi profesor. Itu menjadi pemikiran fokusnya Bang Raidin juga. Di dunia kesehatan bagaimana menciptakan spesialis sebanyak mungkin.
Karena kelemahan kita selama ini, kita bisa mendatangkan alat-alat medis yang canggih. Tapi spesialis kita masih mengandalkan orang luar. Sulit dia bisa bertahan di daerah kita ini. Sehingga solusi satu-satunya adalah bagaimana memperbanyak spesialis putra-putri daerah kita. Agar bisa kita tidak lagi melihat ada rujuk-rujukan ke provinsi tetangga. Karena nyawa pasien yang darurat ditentukan 6-8 jam menuju Medan. Tidak bisa kita atasin sini. Itu menjadi konsen. Dan itu tidak mungkin kayak membalikkan telapak tangan 1 tahun 2 tahun. Makanya periode berikutnya Bang Raidin akan tuntaskan ini semuanya. Akan selesaikan program-program yang tertunda ini. Mudah-mudahan kita semuanya masyarakat masih satu rasa. Kita jaga demokrasi kita, demokrasi riang gembira tetap bersahaja. Demikian. Ya. Sarah Samadi. Ya baik, itu tadi udah saya menanggapi. Nanti boleh untuk sebagai closing statement untuk sekaligus ditanggapi. Inilah saya lagi-lagi nih, memang seharusnya tim pemenangan yang hadir. Karena apa? Pengalaman lebih mengetahui. Yang pertama bahwa KP3 itu komposisinya DPR tidak ada. Coba dicek nanti di situ. Ada Bung Arnold di sini. Ya, coba cek. Ya. Nanti jangan dipotong dulu. Kita sama-sama mendengar dan menjawab. Nanti cek di tahun berapa itu KP3 itu. Dalam rangka komposisinya DPR masuk. Tapi kalau ini nanti bisa kita lanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bentuk pengawasan di DPR? Lihat aja bagaimana Pak Kasri itu banting-banting meja, bagaimana kami memanggil. Tapi lagi-lagi kita pengawas. Eksekutornya pemerintah kabupaten. Ketika ini sudah ditemukan, coret terus. Cek, cek, gitu. Nah, kalau memang nggak main kedip mata gitu. Nah, itu. Yang kedua, terkait dengan DPR menerima visi misi. Ini saya ngomong lagi. Ini nggak apa-apa biar tahu publik. Visi misi pemerintahan Rabu sebelumnya itu disahkan sama anggota DPR pada masa periode sebelumnya. Menjadi RPJMD kita. Tapi tahu nggak Pak Rudi sedihnya? Dirubah sepihak. Kanun kita itu dirubah melalui Perbup. Saya juga nggak tahu itu bagaimana, apakah boleh atau tidak. Target 5 tahun dirubah sendiri pakai Perbup menjadi Perbup sendiri, kanun dirubah pakai Perbup. Kalau nggak percaya ini bisa diuji. Nah, itu makanya lagi-lagi harus memang tim pemenangan. Jadi ini saya jawab. Ngomong dulu jadi bantah. Sudah. Namanya nama. Ya. Ya. Masalah 3 juta ya. Saya baca di KIP 5 juta. Di sini 3 juta. Makanya kalau ngomong itu bukan membangun opini dari pikiran kita ya. Karena ini kan adu gagasan kandidat ya, bukan gagasan kita. Makanya yang didaftarkan itu kita bicarakan sebagai tim pemenangan. Sehingga tidak membangun ya di luar konteks visi misi lah. Kalau kita tracing 3 juta ini, kalau kematian satu orang satu hari itu 10 orang, dikalikan 1 bulan, menjadi 30, dikalikan 12 menjadi 3.600, dikali 3 juta itu kurang lebih itu 10,8 miliar. 10,8 miliar ini kalau dikasih itu kan udah dapat saya juga tuh ya. Termasuk Pak Rudi kalau meninggal kan gitu deh. Dapat ya kan? Di Padang Bulu kan? Itu kita dapat semua. Padahal kalau di tracking terhadap orang yang susah, yang miskin ini, kalau dibagikan BPJS ketenagakerjaan yang saya buat itu sudah mengcover kurang lebih 65.000 orang, dibagikan aja 200 atau 180 lah setahun, ada diskonnya itu. Maka sudah mengcover 65.000 orang yang kita ini nggak masuk. Nah, jadi pemikiran itu harus, jangan, ini kan bantuan sosial ya, namanya kalau dalam pemerintah itu bantaran sosial. Bantaran sosial itu orang yang layak seperti kita ini sudah penghasilannya sudah tinggi, dapat bantuan dari pemerintah sebagai fasilitas, itu nggak layak dapat bantaran sosial. Maka berikanlah haknya kepada mereka. Kalau saya dapat 3 juta, hari ini saya terdaftar di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Masa saya dapat 42 juta yang meninggal, dapat lagi 32 juta, dapat lagi santunan dari DPR. Rame-rame, sedang mereka 3 juta kita pun harus dapat. Itulah. Nah, makanya rasional berpikirnya, lebih visioner gitu. Makanya ketika ini 65.000 diberikan kepada penduduk Kabupaten Aceh Tenggara, ya lebih paten lagi. Terus penganggaran bagaimana? Ini menganggarkan orang meninggal ini.
Berapa dianggarkan? Kalau penduduk Aceh Tenggara ini 230.000, apakah kita anggarkan dalam PBK kali 3 juta? Atau di estimate aja meninggal sekian. Kalau lebih, Pak kandidat nomor 2 ini bilang, sejak saya dilantik, besok saya kasihkan dia meninggal. Kalau nggak tercover gimana ini? Maka saya bingung. Apakah kayak Pak Prabowo ini menggunakan bimtek yang di Menteri Udang Wamen itu pakai dana pribadi nih. Makanya ini ya kemampuannya. Terus terkait dengan yang disampaikan juga terkait dengan WTP ya dan COVID ini. COVID ini kan semua kabupaten ada. Ya. Dan ini kita akui lah bahwa 2 tahun. Tapi sebelum COVID kan ini ada terjadi pembangunan APBK. Dan setelah COVID ada terjadi APBK. Maka kalau saya bisa simpulkan, zaman Pak Armen itu kurang lebih 500 jutaan itu APBK-nya. Tetapi ada yang bisa dirasakan, ada yang bisa dilihat. Bandara, loser, rumah sekolah di perisai, ada yang kita lihat. Yang dirasakan waktu itu mungkin masyarakat mudahlah dalam mungkin ada dapat bantuan pulang hari apa-apa kan ada ini. Itu kita rasakan. Yang Pak Sanu ya udah kita juga merasakan lah apa yang dibangun ini. Udah kita tahu lah. Jadi kalau dibilang zaman ini tadi yang kandidat bilang bahwa jembatan ini ada saham dari Pak Sanu 1 longkang, 2 longkang zaman kandidat nomor 2, 1 longkang penyelesaiannya di zaman Pak Sakir. Jadi ini investasi bersama, milik bersama. Jadi kalau selain itu bantu saya kira-kira apa yang bisa saya lihat secara fundamental pembangunan sebelumnya. Mungkin kan kalau dirasa-rasakan ya ayah ini Bapak juga bisa rasakan saya. Maka yang dilihat aja itu mungkin tanggapan dari kita. Ya baik, langsung terus Bang. Oke, ini semakin menarik ini. Dari sudut pandang. Jadi kita juga saya bilang tadi seperti dibilangkan staris pemenangan dari sah. Kami juga ingin menegaskan ke masyarakat. Kalau kita dibandingkan dengan almarhum Al-Fatihah buat almarhum Pak Sanu, mudah-mudahan beliau ini kita akuin itu kan setelah 2 periode. Jarang daerah kabupaten kota 1 periode bisa menuntaskan program yang luar biasa. Makanya Bang Raidin bertekad di periode kedua ini disitulah nanti mengejar impian-impian membangun daerah ini. Beliau pengen masa terakhir beliau 2024-2029 ini meninggalkan sesuatu buah tangan yang baik. Itu yang tergambar kadang-kadang ini, makanya di saat beliau berkampanye semangatnya itu luar biasa, emosionalnya itu pengen menyampaikan ini loh niatanku. Dia juga akuin ada yang tertunda masa beliau. Tidak mudah pemimpin yang baru di masa transisi, di masa lubang terlalu besar bisa membangun secepat kilat daerah ini. Tidak mungkin, kita tidak mau jadi orang munafik. Masa transisi itu kita bangun mulai dari nol Bang Raidin. Mulai dari rekan-rekan. Tiba-tiba kita ingin berlari cepat. Secara politis pemimpin itu juga memikirkan membangun juga fondasi-fondasi ekonomi orang yang membantunya. Ini secara politis kita tidak bisa pungkirin itu. Jadi di tahun kedua ini dengan tidak besarnya gerbong yang berhasrat besar, saya pastikan Bang Raidin akan mencapai visi dan misinya. Saya yakinkan dan pastikan Bang Raidin akan membangun apa yang tertunda 2017-2022. Percayalah pada masyarakat Aceh Tenggara. Kalau yang lain nanti kita bisa mungkin diskusi lain hari. Terkait tadi kenapa bukan tim pemenangan apa. Sekali lagi tim pemenangan telah menyerahkan ke saya melalui ketua tim mantan wakil Bang Buhari Buspa termasuk kandidat menyerahkan kepada saya untuk hadir. Untuk bisa menjelaskan visi dan misinya walaupun tidak secara utuh karena keterbatasan waktu, karena dianggap mungkin saya yang paling bisa mempunyai mental hari ini berpolitik riang gembira, bisa duduk sejajar dengan para kandidat-kandidat perwakilan kandidat lain. Karena hari ini sekali lagi kita turunkan tensi politik kita melihat gejolak-gejolak ini.
Melalui dari podcast ini kami minta kepada seluruh pendukung rasa, turunkan tensi kita. Jaga harmonisasi sesama tim yang lain. Karena daerah Aceh Tenggara ini masih ada pautnya ikatan tali persaudaraan. Kan begitu Pak. Jadi kita jaga ini, kita rebut hati masyarakat dengan santun. Sesuai dengan lagunya Dewa 19 dibawakan Ari Lasso. Sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Demikian. Luar biasa ya. Memang luar biasa. Mungkin dari Bapak Umar Dhani sebagai ketua tim pemenangan padi. Ini sebentar Pak. Ini kan kalau kita balik ke belakang, ini sebenarnya kandidat padi khususnya Bapak Dr. Pandi Sikel itu kan dulu juga termasuk tim terdepan juga dalam pemenangan pemerintahan Rabu dulu Pak. Jadi mungkin bisa juga disampaikan apa alasannya sehingga beliau calon bukan untuk mendukung kembali kandidat yang sekarang menjadi rasa. Mungkin bisa juga disampaikan Pak. Tapi ya, itu setelah saya wawancara dengan beliau, saya duduk dengan beliau bercerita, dia sebenarnya tim padi ini bukan melawan Raidin. Dia melawan kejolimannya. Oh ya. Ya itu aja dibilang. Kirain saya bukan melawan abang. Ya. Karena abang gagal selama ini, makanya jangan terulang kegagalan itu. Malu saya karena dulu orang tua saya dibawa-bawa. Oh. Makanya saya melawan abang, bukan saya lawan Raidin, tapi melawan kejoliman. Hampir salah tanggapan saya tadi Ya. Pak. Saya kira tadi antara Padi dan Rasani bergabung lawan satu. Hampir salah tanggapan Pak. Saya terus terang, ini udah kenal saya. Mungkin beliau ini yang kurang saya kenal. Mungkin ada pesapa tapi tidak terus apa kali. Tapi kalau ini kan anak saya. Jadi kan gini, kita terus terang aja. Kita berdiri kalau baik-baik, kalau buruk-buruk. Kita tidak mau memihak ke sana. Itu makanya saya tidak mau mengkorek-korek kerjaan yang lama. Untuk apa dikorek-korek? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kalau kita korek pun itu buat dosa kita aja. Makanya bagaimana? Kita harapkan perbaikan ke depan Aceh Tenggara. Itu aja. Makanya makanya Raidin apa namanya Padi saya tanya, kenapa kamu terus bisa abangmu gini? Saya bukan melawan Raidin Pak. Saya melawan kejolimannya. Jadi itu saya diam aja. Kalau udah gitu apa mau saya bilang? Nah itu aja. Saya itu aja. Ya luar biasa. Ya baik sahabat Sadari Official, memang semuanya sudah kita dengarkan bersama dan hampir saja saya tadi salah paham sebenarnya Pak. Kira tadi antara Padi dan Rasa itu bersatu untuk melawan Sah karena memang yang menjadi image di tengah-tengah masyarakat itu kalau di kandidat Padi itu adalah kandidat yang tidak sungguh-sungguh di tengah-tengah masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat. Mungkin bisa juga disampaikan. Mungkin gini, mungkin macam ceritanya beliau ini tadi, orang ini kan ibaratkan tali keliling. Dia keliling, kalau lari ke Raidin, saudara juga, keliling Hilal, saudara. Apalagi ini, tapi ini ingat, tidak mungkin kalah wali dari buat anak malu. Luar biasa. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Kalau itu kalah wali buat anak malu. Kalau anak Raidin sunat, Sikel tetap di atas tilam. Iya. Kalau anak Sikel datang, Raidin dengan Hilal paksa ke belakang dah. Saya enggak. Ya, kan kalau anak Raidin, iya anak Raidin dengan Hilal sunat, Hilal Sikel pasti di atas tilam dia. Anak sama anak Hilal. Tapi kalau anak Raidin, anak Sikel sunat, Raidin dengan Hilal pasang ke belakang jerang. Saya itu saya baca, yang lain saya tidak baca. Itu kan keluarga, itu persaudaraan itu udah buat-buat, itu udah buat-buat itu. Itunya kita yang kan aliran darahnya kita baca kan. Sampaikan sama Bang Lal, kau pun kau bilang kan, kalau sunat anak dokter tuh kau ke belakangnya tuh, apapun itu sama bupati pun kan gitu kan. Kita mana ada menafsirkan masalah ini kan. Tapi kalau bertanding pun tidak mungkin turangnya laut kalah
curangnya laki dengan perempuan lari. Iya. Yang lakinya perempuannya, kalau lakinya pun pesawat menang juga hasilnya ini. Nah, mungkin ini kita namanya kita yang termasuk ini, kami harapkan kepada masyarakat, maka pilihlah jadi pemilih yang cerdas. Jangan dipengaruhi oleh orang apapun. Karena sehari ini dibeli orang kita sumbangan ataupun sogokan 500.000 kalikan dalam 5 tahun. Berapa? Cuma 1 hari. Maka pilih yang benar, maka jangan kalah salah pilih. Karena ini adalah penyesalan kita 5 tahun. Kalau seandainya kita salah pilih, maka 5 tahun akan kita menderita. Pilih yang baik menurut hati kita. Kalau tidak tahu, salat tahajud, salat sunat hajat dan sebagainya. Kita agama Islam. Ini aja yang mungkin saya sampaikan kepada masyarakat. Tidak perlu kita ribut-ribut karena orang ini saudaranya nih. Apa kita ribut-ribut? Nah, jadi kan kita pengikut ini masakan minum seloki mabuk sebotol, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Nah, ku tahunya orang tuh bisik-bisik. Si Fahri pun si Raiden pun katanya kaunya nanti duduk kel. Kaunya itu tuh bang, dek mana mungkin aku katanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya baik, alhamdulillah itulah diskusi kita pada sore hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan. Dan mungkin sebagai terakhir closing statement masing-masing ya. Tapi dengan batas waktu yang sesingkat-singkatnya, singkat padat tapi juga mengena untuk pencerahan buat masyarakat Aceh Tenggara Tari. Kita mulai dari tim kandidat pasangan nomor 1. Sekarang kita balik, dimulai langsung dari 03. Closing statement, Pak. Mungkin closing statement pun bisa saya sampaikan yang lain lagi ya. Ya, Pak. Ini gini, tadi ada ketinggalan saya. Pada penonton, pada masyarakat Aceh Tenggara, pilihlah orang yang bijak. Kalau kita lihat daripada pendidikannya, Dr. Pandi Sikil ini tidak ada orang Aceh Tenggara ini Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, UI. Yang kedua, ini ada program saya tertinggalkan. Program daripada Pandi Sikil ini, pertama, untuk anak SMA tingkat derajat, akan nanti kita hidupkan BLK, Bali Latihan Kerja. Jadi kenapa? Setiap orang tamat SMA ada 2 dapat surat. 1 surat tamat, 1 piagam. Piagam ini apa? Si A umpamanya dia keahliannya bidang ngelas, si B bidang bangunan, makanya itu akan dididik nanti selama 3 bulan di tempat BLK, Bali Latihan Kerja. Seandainya orang ini udah dapat nanti sertifikat ini, pergi ke daerah yang lain. Mungkin ada di HP dilihatnya, kami cari orang tukang las yang profesional, maka bisa dia mendaftar. Kalau udah ada daripada sertifikat ini, tidak lagi kemungkinan jadi anak buah. Tentu udah jadi pemimpin dia di dalam itu. Inilah yang dapat kandidat ini diprogramkan. Banyak yang lain-lainnya, tapi mungkin itu saya tidak sampai ke situ. Di bidang kesehatan, pendidikan tadi saya tidak baca itu. Itu udah penuh itu. Dibilang apa tadi? Memang kita ini perlu daripada dokter kesehatan, masalah kesehatan itu perlu. Tapi nanti visi itu kami yang menjalankan, bukan orang ini. Ya baik, langsung untuk selanjutnya kandidat ya dari Jubir Rasa. Closing statement dari kami daripada kandidat Rasa yang jelas, dunia akan terasa hambar apabila kita tidak mempunyai rasa. Itu pasti, mau makan tidak ada terasa, tidak enak, mau makan yang semahal apapun. Yang jelas kami meminta masyarakat, marilah menilai dengan perasaan, dengan penuh realistis. Jangan mau kita disajikan sesuatu informasi yang coba menjatuhkan kandidat daripada rasa. Berpikir realistis, jatuhkan dalam perasaan kita. Jadikan satu rasa kita di Aceh Tenggara ini. Sehingga 2025 nanti rasa akan dilantik, kita akan langsung berlari kencang. Kita akan langsung menjalankan program-program. Karena tidak ada lagi masa transisi, adaptasi buat seorang Bang Raiden. Karena dia telah berpengalaman. Berdasarkan pengalaman inilah ilmu yang paling nyata yang harus kita sampaikan kepada masyarakat.
Demikian, jangan lupa tanggal 27 November 2024 nomor 2 kandidat rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, langsung berikutnya dari kandidat sah. Terima kasih, kami dari tim pemenangan sah ingin menyampaikan kepada masyarakat Aceh Tenggara pada tanggal 27 November 2024 ini, dalam cara memilih pemimpin itu, jika ada pasangan yang disajikan semua baik, maka pilihlah yang terbaik. Jika pasangan yang disajikan ini semua buruk, maka pilihlah yang paling sedikit buruknya. Jadi kalau di situ mungkin belum menentukan nilainya, maka lihat bagaimana program dan gagasannya bisa bermanfaat untuk kita atau tetangga kita atau saudara kita. Dan yang terakhir, yang paling penting diajarkan juga dalam agama kita, pemimpin itu kita pilih harus bisa dipegang ucapannya sebagai amanah, perbuatannya, dan rekam jejaknya. Mungkin ini bisa di hati kita masing-masing di antara pasangan ini. Tapi kalau kami yakin bahwa pasangan nomor urut 1 sahlah yang ada dalam hati masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu kepada tim pasangan nomor 2, nomor 3 dan pembawa podcast. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah karena kita ini semua bersaudara. Terima kasih. Ya baik sahabat Sahadari Official, demikianlah untuk diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi menambah wawasan kita. Karena tidak lama lagi kita akan menentukan pilihan kita bagaimana Aceh Tenggara ke depannya. Apakah dengan perbaikan atau dengan lanjutkan atau juga gancihan. Semua itu masyarakat Aceh Tenggara yang menentukan. Maka sebagai penutup, kita dalam kehidupan ini Allah atau Tuhan sudah memberikan fasilitas kepada kita sebenarnya. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita hati. Kalau ketiga fasilitas ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah pasti kita akan mendapatkan pemimpin yang terbaik buat Aceh Tenggara ke depannya. Terima kasih, jumpa lagi kita di Sahadari Official berikutnya dengan program Forum Diskusi Agara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.